Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita selalu diberi kesehatan ya, dan pandemi ini segera selesai supaya kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sel. Jadi, apa itu sel? Mari kita cari tahu dari video ini. Jangan lupa tonton terus sampai selesai ya. Berikut subtopik yang akan dibahas pada video part 1 ini. Pertama, mengenai sejarah penemuan sel. Yang kedua, mengenai pengertian sel dan ciri umum sel. Yang ketiga, mengenai komponen kimiawi penyusun sel. Dan yang keempat, mengenai sel prokaryotik dan sel eukariot. Tahukah kalian bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel? Nah, teman-teman, keberadaan sel pertama kali dilihat oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Ia bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus pada batang tanaman dengan menggunakan mikroskop cahaya, dan dia menemukan ruangan kecil yang disebutnya sel. Jadi, sel gabus ini adalah sel mati yang kosong tanpa isi. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian sel dan ciri umum sel. Nah, apa sih sel itu? Sel adalah bagian terkecil makhluk hidup yang melaksanakan proses kehidupan. Sel juga diartikan sebagai unit atau satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Dikatakan satuan struktural karena tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel. Sedangkan dikatakan satuan fungsional karena tubuh makhluk hidup dapat melaksanakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, seperti contoh dapat melakukan respirasi, reproduksi, metabolisme, dan lain sebagainya. Nah, secara umum sel mempunyai ciri-ciri, di antaranya dikelilingi oleh membran plasma, terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dan inti sel, mengandung kromosom, memiliki ribosom, tidak dapat dilihat secara langsung atau harus dengan bantuan mikroskop, dan bersifat uniseluler atau multiseluler. Seluruh sel tersusun atas beberapa komponen senyawa kimia. Nah, kegiatan dan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Komponen kimiawi penyusun sel yang mencakup seluruh aktivitas disebut dengan protoplasma. Protoplasma sebagian besar terdiri atas air. Komponen kimiawi penyusun sel terbagi menjadi unsur dan senyawa. Yang pertama mengenai unsur penyusun sel. Nah, unsur di sini terbagi menjadi dua, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro yaitu senyawa yang ditemukan dalam jumlah besar, sedangkan unsur mikro yaitu unsur yang ditemukan dalam jumlah kecil. Yang kedua mengenai senyawa penyusun sel. Senyawa penyusun sel terbagi menjadi dua kelompok, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi bagi sel dan komponen pembentuk membran dan dinding sel. Yang kedua yaitu lemak. Lemak berfungsi mengatur sirkulasi lemak lain dan sumber cadangan energi bagi sel. Yang ketiga yaitu protein. Protein berfungsi penyusun membran sel bersama lemak membawa senyawa lipoprotein. Dan yang keempat, asam nukleat.
Asam nukleat berfungsi sebagai faktor genetika, pembawa energi, dan pengatur biosintesis protein. Berikutnya adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik yang pertama yaitu air. Air berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH cairan sel sehingga reaksi metabolisme yang melibatkan enzim dapat berjalan. Air merupakan senyawa utama komponen kimiawi sel yang jumlahnya besar dalam menyusun sel. Yang kedua yaitu garam mineral. Garam mineral berfungsi sebagai komponen struktural sel, pemeliharaan fungsi metabolisme, pengatur kerja enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Berdasarkan struktur, sel makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sel. Pada sel eukariotik, ukurannya lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik. Sedangkan pada eukariotik, ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel prokariotik. Sel prokariotik tersusun atas organel kapsul, dinding sel, membran sel, ribosom, nukleoid, fimria, dan flagella. Sedangkan pada sel eukariotik tersusun atas organel ribosom, nukleus, mitokondria, badan Golgi, dan lain sebagainya. Pada sel prokariotik, DNA terletak di nukleoid. Sedangkan pada sel eukariotik, DNA-nya terletak di nukleus. Pada sel eukariotik, terdapat pada bakteri atau kingdom Monera, sedangkan pada sel eukariotik, terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sekian video di part 1 ini. Tunggu part keduanya ya. Jangan lupa untuk belajar dan memahami materi hari ini. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar bersama-sama lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.